Di video ini aku bakal jelasin Tidio, apa itu, gimana cara kerjanya, berapa biayanya, dan kenapa ini bisa jadi game changer buat toko e-commercemu. Nama aku Eric Hanner, dan kalau layanan pelanggan rasanya kayak ngabisin waktumu atau bikin kamu kehilangan penjualan, Tidio bisa bantu. Ini dibangun buat bikin ngobrol sama pelangganmu lebih cepat, lebih gampang, dan bahkan otomatis jadi kamu nggak nempel di kotak masukmu seharian. Yuk kita lihat apa yang bisa dilakuin. Apa itu Tidio? Intinya itu kayak asisten layanan pelanggan digitalmu, tapi jauh lebih pintar. Dia ngegabungin live chat, chatbot, dan alat otomatisasi jadi satu platform biar kamu bisa nanggepin pertanyaan pelanggan tanpa bikin timmu kecapean atau ngebiarin orang nunggu. Daripada bolak-balik antara email, DM Instagram, dan Facebook Messenger, kamu bisa ngurus semuanya di satu tempat. Ini berfungsi di platform e-commerce populer kayak Shopify, WooCommerce, Wix, dan bahkan WordPress. Jadi entah kamu baru mulai sama tokomu atau udah nanggepin ribuan pengunjung sehari, Tidio ngebantu kamu tetap rapi, tetap cepat, dan yang paling penting tetap ngebantu. Cara mengatur. Nyetel Tidio itu gampang banget. Kamu bisa nginstal di sitemu kurang dari 10 menit. Dan nggak perlu coding. Begitu aktif, widget chat kecil muncul di sitemu. Biasanya di sudut bawah. Jadi pengunjung bisa langsung ngehubungin kapan aja. Langsung aja, kamu bisa mulai chat langsung sama orang di site kamu, jawab pertanyaan, ngebantu mereka lewat proses checkout atau nyelesain masalah. Dan meskipun itu udah bikin Tidio berguna, keajaiban sebenarnya dimulai pas kamu mulai pakai otomatisasi. Jadi kalau kamu mau pakai Tidio, klik aja link di deskripsi yang bakal ngebawa kamu ke halaman ini di mana kamu bisa mulai gratis. Setelah kamu klik start for free, itu bakal ngebawa kamu ke halaman yang kayak gini di mana kamu bisa mulai. Cuma butuh alamat email, kata sandi, dan website. Jadi setelah kamu ngisi informasi itu bakal nanya beberapa pertanyaan onboarding di sini. Pertama, dia bakal nanya siapa namamu. Silahkan masukin. Dan di departemen apa kamu bekerja. Aku bakal masukin aku pemilik. Lalu dia bakal nanya alat atau saluran apa yang saat ini kamu pakai sama pelangganmu. Dan kita bakal klik aja aku baru mulai. Tapi silahkan pilih yang berlaku buat kamu di situasi kamu. Dia bakal nanya model bisnis utamamu, entah kamu nyediain layanan e-commerce, buat contoh ini kita bakal pilih e-commerce, dan kita bakal pilih yang ini dan yang ini. Lalu kita klik next. Lalu dia bakal nanya berapa banyak pengunjung websitemu setiap bulan. Kamu bisa pilih yang kamu mau. Aku bakal pilih yang ini dan yang ini. Dan dia bakal nanya tujuan utama kamu pakai Tidio, dan kita bakal pilih mengotomatiskan sistem dukungan saya dengan agen AI. Dan kita bakal pilih website, dan ayo. Jadi gitu aja, gampang banget buat mulai pakai Tidio. Nah, begitu kamu login dan ngisi semua itu, begini tampilan dashboardnya. Jadi ini halaman utamanya, semacam langkah pertama getting started. Dan dia ngasih kamu 5 tugas buat diisi. Di sisi kiri, disinilah kamu punya semuanya. Ada dashboardmu, kotak masuk, agen Lairo AI-mu, flow buat otomatisasi, pelanggan, dan analitik. Lairo adalah chatbot bawaan Tidio. Dia dirancang buat ngejawab sampai 70% pertanyaan pelanggan secara otomatis. Itu artinya lebih sedikit pertanyaan berulang buat kamu atau timmu dan jawaban lebih cepat buat pelangganmu. Dia juga bukan cuma bot biasa. Lairo itu pintar. Dia belajar dari percakapan sebelumnya. Makin lama makin baik dan bisa ngejawab dalam berbagai bahasa. Pelanggan bisa nanya soal status pesanan, kebijakan pengembalian, ketersediaan produk, atau hampir apapun. Dan Lairo langsung ngejawab dengan cepat. Biasanya kurang dari 10 detik. Kamu juga nggak perlu melatihnya secara manual. Begitu diatur, dia langsung kerja. Dan kalau dia stuck, dia bisa ngoper percakapan ke agen manusia. Jadi, buat pakai Lairo, kamu tinggal klik di sisi kiri dan klik Lairo AI Agent. Dan disinilah kamu bisa nyetelin. Kayak yang ditunjukin di layar, dia ngebahas langsung dengan percakapan yang alami, mirip manusia. Dia bisa ngebalas email, punya percakapan multibahasa, dan didukung oleh berbagai sumber, website, set tanya jawab, dan dia bisa ngatasi kasus penggunaan spesifik yang lebih rumit dengan tugas Lairo. Jadi buat nyetelin, kamu tinggal klik tombol ini dan kamu bisa nyuruh dia nge-scan halaman prioritas atau nge-scan satu halaman. Atau kamu bisa ngimpor pengetahuanmu di sini. Live chat dan dukungan multi saluran. Salah satu fitur terbaik Tidio adalah betapa gampangnya dia bikin kamu bisa ngobrol sama pelanggan secara real time. Alat live chat ngizinin kamu ngelihat halaman apa yang lagi dibuka seseorang, apa yang udah mereka lihat, dan bahkan apa yang lagi mereka ketik sebelum mereka ngeklik send. Itu ngasih kamu kesempatan buat jadi super responsif dan ngebantu tanpa ngerasa kayak kamu lagi terburu-buru. Kamu juga bisa nyetelin balasan yang udah ditulis sebelumnya buat pertanyaan umum. Jadi kamu nggak ketak-ketik hal yang sama berulang kali. Anggap aja kayak punya pesan siap pakai, tapi masih bisa dikostumisasi kalau kamu perlu ngubah dikit. Dan disinilah yang lebih bagus lagi. Video nggak cuma ngasih chat buat website, kamu juga bisa nyambungin ke Instagram, Facebook Messenger, dan bahkan email. Dengan begitu, dimanapun seseorang ngehubungin, semuanya mendarat di tempat yang sama. Nggak perlu lagi bolak-balik ke tab atau lupa ngebales. Alur otomatisasi yang beneran berfungsi.
Nah, kalau kamu pernah ngalamin seorang ninggalin keranjang mereka pas mau check out, kamu tahu betapa frustasinya itu. Video ngizinin kamu buat bikin alur otomatisasi yang ngebantu persis buat itu. Kamu bisa nyetelin buat ngirim diskon atau pengingat kalau seseorang kelihatannya mau pergi. Kamu juga bisa tindak lanjut dengan email atau pesan kalau mereka ngeklik produk tapi nggak jadi beli. Otomatisasi ini ngebantu nuntun orang buat nyelesain pembelian mereka, atau setidaknya tetap di sana cukup lama buat dapat jawaban dari pertanyaan mereka. Dan bagian terbaiknya adalah kamu nyetelin sekali dan itu terus bekerja di latar belakang. Alur otomatisasi nggak cuma buat penjualan, kamu juga bisa pakai buat ngejawab pertanyaan umum, ngirim pesan terima kasih, ngumpulin feedback, atau ngarahin pertanyaan ke anggota tim yang berbeda. Ini cara yang bagus buat bikin bisnismu terasa sedikit lebih personal tanpa harus manual ngurus setiap chat. Jadi buat ke otomatisasi, kita bakal ke sisi kiri di sini dan kita bakal ke flows. Dan disinilah kita bisa nyetelin flow. Jadi kamu bisa ke sini dan entah kenalan sama flow dengan ngetik tombol yang bertuliskan Get to Know Flows. Atau kamu bisa nambahin support flowmu sendiri. Jadi mereka punya beberapa template yang berbeda di sini, kayak Track Your Order, Advanced Return Request, dan FAQ for Online Store. Jadi mari kita pilih FAQ for Online Store dan kita bakal klik Use Template, dan jadi disinilah kita bisa kostumisasi pesan pertama. Kita bakal pakai itu, klik Save, kostumisasi jawaban pengiriman. Pengiriman biasanya berharga yada yada yada. Silahkan perbarui itu buat site spesifikmu. Klik Save, kostumisasi jawaban pelacakan. Bagaimana saya bisa melacak pesanan? Tolong kirimkan nomor pesanan Anda dan kami bisa memeriksa statusnya. Klik Save. Kostumisasi jawaban pengembalian dan simpan. Jadi gitu aja, kita klik Activate. Dan kita baru aja bikin widget pertama kita. Jadi sekarang kita harus nginstal itu. Jadi kita bakal klik Install Chat Widget. Dan kamu perlu mastiin websitemu diatur dengan benar biar itu berfungsi. Sistem Help Desk dan Tiket. Kadang pelanggan punya masalah yang nggak bisa diselesaikan cuma dalam satu chat singkat. Disitulah sistem helpdesk Tidio berguna. Itu ngubah pesan jadi tiket, ngebantu kamu ngatur permintaan dan mastiin nggak ada yang kelewatan. Kamu bisa nandain tiket prioritas, ngasih mereka ke anggota tim tertentu, dan ngawasin seberapa cepat kamu ngebales. Bahkan ada kotak masuk bersama, jadi kalau ada seseorang dari timmu pergi, orang lain bisa langsung nyambung dan ngelanjutin percakapan. Ini bikin perbedaan besar buat bisnis yang mulai scaling, daripada kehilangan jejak permintaan di email atau Google Doc. Semuanya terpusat dan gampang diatur. Personalisasi analitik dan wawasan pelanggan. Semakin banyak kamu tahu tentang pelangganmu, semakin baik kamu bisa ngebantu mereka. Tidio ngasih kamu alat buat beneran ngelihat siapa yang mengunjungi sitemu, apa yang mereka browse, dan jenis dukungan apa yang mereka cari. Kamu bisa ngelihat halaman yang udah diklik seseorang, perangkat apa yang mereka pakai, dan di mana lokasi mereka. Dan tab analitik ngasih kamu pandangan yang jelas tentang gimana kinerja dukungan pelangganmu. Kamu bisa ngelacak seberapa cepat kamu ngebales, berapa banyak pesan yang dikirim, dan agen mana yang paling banyak nanggepin chat. Ini nggak mewah atau overload, cuma angka-angka yang penting. Informasi semacam itu bisa ngebantu kamu mutusin apa yang harus diotomatisasi, apa yang harus diperbaiki, atau bahkan produk baru apa yang mungkin diinginkan pelangganmu. Manfaat Tidio untuk e-commerce di dunia nyata. Jadi misal kamu ngejalanin toko Shopify kecil yang ngejual perlengkapan fitness dengan Tidio. Kamu bisa otomatis menyambut pengunjung dengan chatbot yang nawarin diskon buat pembelian pertama mereka. Kamu bisa pakai live chat buat ngebantu seseorang yang ragu soal ukuran produk. Kamu bisa ngebiarin Liro ngurus pertanyaan tentang waktu pengiriman dan kebijakan pengembalian. Kamu bisa tindak lanjut dengan orang yang lihat produk tapi nggak check out. Kamu bisa ngarahin masalah yang lebih rumit ke tim dukunganmu tanpa kehilangan langkah. Ini semua nambahin pengalaman belanja yang lebih mulus buat pelangganmu dan lebih banyak konversi buat kamu. Pelanggan yang senang bakal tetap di sana dan mereka bakal balik lagi. Mereka juga ngeluarin lebih banyak uang. Faktanya, studi nunjukin bahwa pelanggan yang puas ngeluarin hampir 2 kali lipat lebih banyak daripada yang nggak puas. Harga Tidio, berapa biayanya? Jadi Tidio punya beberapa paket yang berbeda. Itu sempurna kalau kamu cuma nyoba-nyoba. Mereka bahkan punya paket gratis yang ngasih kamu akses ke live chat dasar sampai dengan 50 percakapan yang ditangani per bulan serta beberapa alat chatbot sederhana. Nah, dari situ kamu punya beberapa pilihan. Jadi kalau kita lihat pilihan-pilihan yang berbeda itu, ada paket Growth, Plus, dan Premium. Kamu bisa milih jumlah konversi yang kamu butuhkan per bulan dan harganya bakal naik seiring dengan bertambahnya itu. Kamu juga bisa milih bayar bulanan atau tahunan. Tapi kalau kamu bayar tahunan, kamu bakal dapat 2 bulan gratis. Jadi kalau kita lihat harga bulanan buat konversi terendah, paket Growth mulai dari Rp885.000 per bulan. Paket Plus mulai dari Rp11.235.000 per bulan. Dan paket Premium mulai dari Rp45 juta per bulan. Dengan paket Growth yang merupakan paket paling populer, kamu dapat semua yang ada di paket gratis ini, yaitu 50 konversi bisa ditagih.
live chat, helpdesk, dan integrasi media sosial. Kamu juga dapat 50 percakapan Lyro AI dan 100 flow atau pengunjung yang dijangkau. Jadi dengan paket Growth, kamu dapat semua yang ada di paket itu ditambah sampai 2000 percakapan yang bisa ditagih, analitik lanjutan, fitur kekuatan video tanpa branding video, dan izin. Nah, buat kebanyakan dari kalian yang nonton ini, paket Growth seharusnya lebih cukup buat kamu mulai. Buat kalian yang punya website dan e-commerce site yang besar dan berkembang, paket Plus mungkin lebih baik buat kamu karena dia mendukung multibahasa, open API. Kamu dapat manajer sukses khusus, branding custom, dan kuota percakapan yang bisa ditagih khusus. Kamu juga dapat lebih banyak batas AI dan otomatisasi. Jadi buat kalian yang punya merek yang scaling, ini pilihan yang bagus. Jadi intinya paket starter seharga Rp435.000 per bulan ngasih kamu 100 percakapan sebulan, pelacakan pengunjung live, dan laporan dasar. Paket Growth mulai dari Rp885.000 per bulan, naik sampai 2.000 percakapan termasuk statistik lebih canggih dan ngilangin branding video. Video Plus Rp11.235.000 per bulan. Dirancang buat bisnis yang lebih besar dengan traffic tinggi. Ini termasuk fitur custom, dukungan prioritas, dan kompatibilitas multisitus. Lalu paket premium seharga Rp45 juta per bulan. Ini buat perusahaan yang butuh dukungan custom penuh, percakapan tanpa batas, dan alat AI canggih. Ada juga paket terpisah buat Lyro, yaitu chatbot AI dan alur otomatisasi. Jadi kamu bisa nyampur dan nyocokin berdasarkan apa yang beneran kamu butuhin. Jadi Tidio lumayan fleksibel, kamu nggak terkunci pada apapun dan kamu bisa scale up atau down tergantung ukuran tokomu. Kelebihan dan kekurangan. Nah, mari kita bahas beberapa kelebihan dan kekurangan. Jadi Tidio nggak sempurna, meskipun kebanyakan pengguna memuji kemudahan penggunaan, antar muka yang bersih, dan beberapa banyak waktu yang dihemat. Ada beberapa keluhan. Salah satu kelemahan terbesar adalah beberapa pengguna ngelaporin kalau notifikasi nggak selalu datang dengan andal. Kalau kamu ngandelin itu buat nangkap chat yang masuk, itu jelas sesuatu yang perlu kamu waspadai. Juga alat laporan berguna, tapi agak dasar. Kalau kamu butuh analitik yang benar-benar mendalam, mungkin kamu perlu menyandingkan dengan alat lain kayak Google Analytics, tapi secara keseluruhan, yang baik jauh lebih banyak daripada yang buruk, terutama buat toko kecil sampai menengah. Kalau kamu nggak nanggepin ribuan permintaan dukungan sehari, Tidio ngasih kamu kekuatan yang lebih dari cukup. Apakah Tidio sepadan? Pada akhirnya, Tidio ngelakuin apa yang dia janjikan. Ini ngebantu kamu mendukung pelangganmu lebih baik tanpa bikin kamu harus nyewa tim penuh atau ngurus 10 alat yang berbeda. Ini gampang diatur, gampang digunain, dan cukup fleksibel buat berkembang sama bisnismu. Entah kamu ngejalanin toko satu orang atau kamu punya tim kecil, ini ngasih kamu cara buat ngejawab pertanyaan, nutup lebih banyak penjualan, dan ngebangun pengalaman yang lebih baik buat pelangganmu. Jadi kalau kamu bosen sama email yang numpuk atau DM yang kelewatan, ini jelas layak dicoba pakai Tidio. Mulai dengan paket gratis, tes Lyro, dan lihat gimana rasanya buat tokomu. Karena pada akhirnya konversi yang lebih baik berarti bisnis yang lebih baik. Kesimpulan. Jadi gimana menurutmu? Udah pernah coba Tidio atau alat chatbot lain di sitemu? Silahkan tinggalkan komentar di bawah dan kasih tahu kami. Dan kalau kamu mau pakai Tidio atau produk lain apapun yang kami rekomendasikan, kamu bakal nemuin linknya di deskripsi di bawah. Ini adalah link afiliasi, yang berarti kami dapat komisi kecil kalau kamu memakainya tanpa biaya tambahan buat kamu. Dan komisi ini benar-benar ngebantu ngedukung channel ini dan memungkinkan kami buat terus bikin konten gratis kayak gini. Jadi kalau kamu akhirnya pakai link itu, terima kasih banyak sebelumnya. Kalau kamu ngerasa video ini ngebantu, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi buat video-video lainnya kayak gini. Di channel ini kami berdedikasi buat ngebantu kamu sukses dengan e-commerce, jadi pastiin kamu subscribe. Tapi selain itu, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.